tanah opungnya, kenapa nggak dari dulu pas perkara yang di belakang sana antara Marihat dengan Ronald Arwan disebutkan bahwa itu tanah opung saya, itu tanah saya. Kenapa baru di 2014 dia datang menuntut ayah saya mengatakan itu tanah dia? Ini sebenarnya masih dalam proses hukum sebenarnya. Udah sampai 5 kali orang bapak dan Pak Tua bersidang di Balige, tapi ini eksekusi tetap berjalan dan seperti didesak-desak seperti itu, harus eksekusi. Jadi kami benar-benar sangat dirugikan. Para selamat sore, saat ini kita sedang berada di Kelurahan Pintu Sona, Kecamatan Panguran, Kabupaten Samosir. Kita akan melaporkan terkait tentang pasca pelaksanaan eksekusi putusan perkara nomor 2 garing PDT garing 2015 garing Pengadilan Negeri Balige. Dan hari ini kita akan langsung berbicara terhadap pihak yang miliknya dieksekusi, yaitu sebuah bangunan. Langsung saja kita bicara dengan Pak Wilder Simbolon, Horas Amang Wilder. Nah, ini kan baru selesai eksekusi. Ya, mungkin ada hal-hal yang akan disampaikan terkait pasca dilaksanakannya eksekusi oleh Pengadilan Negeri Balige kemarin. Yang saya sampaikan, saya memohon kepada panitera dan jurusita Pengadilan Negeri Balige supaya sesuai dengan gugatannya yang dimuat dalam gugatannya pada perkara nomor 2 tahun 2015, sesuai dengan titik ukurannya harus menarik meternya dari utara atau dinding rumah Wilder sawah Mangor, dulunya sawah Mangor Simbol ayah kandung saya sendiri, dengan 10 lebarnya 10 kali 17, lebar 10 meter, diukur dari utara di rumah Wilder yang tergugat ke sebelah selatan dengan batas Galas Naibaho. Kumohonkan kepada pihak pengadilan tidak mengendahkan, maka dengan batasnya juga dari panjangnya dari Jalan Dr. Hadrianus, dari tepi Jalan Dr. Hadrianus diukur ke sebelah timur dengan batas Mario Simbolon atau perkara nomor 39 tahun 2010. Itu yang sampaikan. Padahal di dalam ukurannya itu gugatannya 17 panjangnya ke sebelah timur. Padahal yang sebenarnya supaya dapat batas itu harus 23 meter, keribuannya 7 meter atau 6 meter lebih kurang. Itu keluhan saya. Yang ditambah pihak pengadilan yang mau mengeksekusi OJT perkara nomor 2 itu, saya berulang-ulang memohonkan terus menerus dari saya tidak indahkan permohonan saya, harus diukur dari dinding rumah Wilder yang lama ke sebelah barat dengan Galas Naibaho. Pengadilan dan jurusita tanah tidak mengindahkan, bahkan pihak Keman menghalang-halangi aku menyebutkan permohonanku. Mungkin sedikit emosi ya dari pihak tergugat, putrinya daripada Pak Wilder Simbolon. Bisa dijelaskan apa yang dimaksud dengan kesalahan eksekusi? Ya, terima kasih. Mungkin yang diucapkan Bapak itu merupakan kekecewaannya kepada pengadilan atau pihak panitera ataupun jurusita kemarin ya, toh. Karena berdasarkan gugatan mereka saat Naibaho dan kawan-kawan, bahwa sebelah utara itu adalah rumah ini, rumah tergugat atau Wilder Simbolon. Jadi di gugatan mereka, bahkan di putusan MA, batas utaranya itu adalah rumah ini. Dan pada saat konstatering pun, surat pemberitaan konstatering bisa kita lihat di sini, pas pencocokan, di sini disebutkan bahwa batas utara itu adalah rumah ini. Tapi kenapa pas eksekusi tidak diambil dari sini? Itu adalah kekecewaan kita, dan Bapak berkali-kali memohon kepada panitera dan jurusita tapi tidak diberi kesempatan. Mana yang dimaksud dengan perbedaan itu? Inilah rumah Wilder kan ini, rumah Wilder.
inilah dindingnya, inilah batasnya kan toh. Sedangkan kemarin ditarik dari sini, ini bisa kita lihat sekarang, ini batas sekarang. Jadi ini kan ada selang sekitar 2 meter ini. Jadi harusnya kan dari sini kita bukannya istilahnya melawan putusan, tapi maunya eksekusi itu pun sesuai dengan gugatan, sesuai dengan putusan, bahkan sesuai dengan konstatering, sesuai dengan batas yang telah ditetapkan mereka. Jadi berarti kan ini ada sesuatu apa yang tersembunyi di sini, itu yang tidak bisa kami itu keluhan kami, itulah kekecewaan kami satunya. Dan mungkin kan toh setelah itu bisa kita lihat sekarang setelah kemarin diukur dari sini, inilah batas sampai ke timur. Iya. Itu kan ada kelebihan bangunan. Ini batasnya ini kan sampai sana. Iya. Itu yang lubang itu ke belakang itu. Iya. Itu milik siapa sekarang? Bahkan yang bangunan ini sampai ini paret. Itu punya siapa? Karena di gugatan mereka, bahkan di putusan itu disebutkan bahwa sebelah timur itu berbatasan dengan Marihat. Sementara bisa kita lihat di sana itu ada bangunan sisa, tanah sisa bahkan sampai ke paret. Itu punya siapa sekarang? Jadi yang kami kecewakan di situ, kenapa saat eksekusi telah terdapat perbedaan antara objek di putusan objek ini ada perbedaan ukuran dengan kesesuaian di lapangan, tetap dijalankan eksekusi. Itu kekecewaan kami sebagai masyarakat. Jadi kami benar-benar sangat dirugikan. Itulah kekecewaan kami kepada pengadilan lah kami bilang. Karena kami kita masyarakat, setahu kita harus mencari keadilan kemana lagi kan? Setahu kami harus ke pengadilan. Karena namanya pengadilan, berarti tempat mencari pengadilan. Tapi itu tidak memberi kami keadilan. Itu yang kami minta ke masyarakat. Dan mungkin kita sendiri bahkan tahu, dengan melihat ini, yang tahu luasan tanah ini hanya pemilik. Sejak dulu tanah ini dikuasai oleh opung saya, Mangurea Simbolon. Bisa kita lihat ini. Dan masyarakat pun pasti mengerti dengan kondisi sekarang, ada bangunan sisa, itu milik siapa? Yang hanya tahu itu adalah pemiliknya sendiri. Karena memang ini dikuasai secara turun-temurun. Bahkan pajak pun, pajak-pajak, kewajiban kami sebagai warga negara yang baik, kami bayar pajak. Ini PPB. Setiap tahun kami bayar tanah ini dan bangunan ini. Jadi sekarang kami pun meminta kepada pemerintah, kami selaku masyarakat yang wajib pajak, bagaimana sekarang tindakan pemerintah kepada kami? Bagaimana dengan pajak ini? Itu yang saya pertanyakan. Selama ada tanah ini, di perkara 39 dia mengatakan ini tanah milik bapak saya sendiri. Tahun 2013 dia menggugat saya. Pihak pengadilan tidak mempertimbangkan putusannya, memaksakan, sedangkan si penggugat sudah mengakui di dalam perkara ini, di perkara nomor 39, tanah Mangurea Simbolon bapak saya sendiri. Jadi saya buat bukti putusan pengadilan nomor 39 antara Ronald Saruan dengan Mario Simbolon, pengadilan tidak mempertimbangkannya. Baik, dengan situasi pasca eksekusi ini, pihak tergugat apa kira-kira yang akan dilakukan langkah hukum ke depannya? Untuk sementara kami mungkin sebenarnya gini lah toh. Ini kan sebenarnya dua perkara. Ini perkara antara Wilder dengan Sahat sudah berjalan lama sampai ke MA dan hasilnya ini. Dan sebelum ini telah ada gugatan dari ahli waris, itu bapak tua saya yang nomor 1, Tarimun Simbolon, sebagai ahli waris juga untuk menuntut ini ke pihak si Sahat. Jadi sekarang itu masih jalan. Sebenarnya ini sebenarnya masih dalam proses hukum sebenarnya ini. Tapi udah sampai 5 kali orang bapak dan pak tua bersidang di Balige, tapi ini eksekusi tetap berjalan dan seperti didesak-desak seperti itu, harus eksekusi. Saya tidak tahu tujuannya apa, tapi yang pasti ini sudah terjadi dan kami mohonlah masyarakat bisa menilai bahwa memang tanah ini sejak dahulu itu dikuasai oleh Mangurea Simbolon, opung saya, bapak saya lah yang saya kenal. Pengalaman saya waktu kecil, saya masih menjemur pakaian di sini toh dulu, dan ini bisa kita lihat juga tanah ini pernah digadaikan ke, di sini ada namanya
Ahmad Tumiar Simbolon. Itu tahun, ini ada buktinya, ini surat asli dulu, surat gadi asli, ini tahun 78. Jadi yang saya katakan di sini, jika ini bukan tanah opung saya, adakah yang berani menerima gadaian dari opung saya? Ini. Siapa yang keberatan pada saat ini? Saya mungkin bisa bertanya sama kita juga. Kalau bukan tanah opung saya, berani opung saya menggadaikan dan berani orang menerima gadaian dari opung saya, itu adalah bukti. Ini adalah hasilnya. Ini adalah bukti ketidakadilan. Jadi kami mohon masyarakat juga berusaha mendukung kami, karena kalau bukan kita yang mendukung keadilan untuk sesama kita, siapa lagi? Jadi bangunan yang sisa, ini sisanya. Jadi mohonlah keadilan untuk ini. Saya kira kita dapat menilai dari sini siapa sebenarnya yang punya tanah itu. Dan satu lagi, sebenarnya mungkin juga masyarakat di sini bingung. Ini sebenarnya tanah siapa? Dan yang kami terangkan pun nanti akan bingung. Jadi sejarah kronologis dari semua perkara ini dimulai dengan, yaitu dulu di belakang sebelah timur ini, di belakang objek terperkara dulu ini adalah perkara antara Marihat Simbolon dengan Ronald Arwan Simbolon. Di sana dulu perkara itu ada beberapa saksi, termasuk si Sahat juga adalah saksi. Ada 9 saksi di sana dan itu termasuk si Sahat ya, yang sekarang lawan kami, lawan dari bapak saya. Dia bersaksi bahwa tanah sebelah barat ini, maksudnya tanah terperkara ini adalah milik Mangurea Simbolon, ayah dari Wilder Simbolon. Jadi dan selain dia ada 7 saksi lagi di sana mengatakan, di sini bisa nanti dilihat di sini, bahwa tanah itu adalah tanah Mangurea Simbolon. 7 saksi lain, bukan hanya dia. Jadi kalau sebenarnya, yang saya tanya lah masyarakat, kalau sebenarnya itu tanah kita, mau kemanapun kita bersaksi, itu akan kita bilang tanah kita. Jangan kita bilang, tidak akan pernah kita bilang tanah orang lain. Jadi yang saya mau tegaskan di sini, kalau memang itu tanah si Sahat atau tanah opungnya, kenapa enggak dari dulu pas perkara yang di belakang sana antara Marihat dengan Ronald Arwan disebutkan bahwa itu tanah opung saya, itu tanah saya. Kenapa baru di 2014 dia datang menuntut ayah saya mengatakan itu tanah dia? Sahat Nabaho mengatakan bahwa sebelah barat Mangurea Simbolon itu adalah tanah ini. Dari adik si Sahat juga, Bartolo. Dan 7 saksi lain. Hanya 1 saksi di perkara ini yang tidak mengatakan batas-batas karena dia tak tahu batas-batas. Bisa dicek dan recheck untuk putusan pengadilan nomor ini. Jadi kami mohonlah dukungan dari masyarakat untuk berusaha mendukung kami, mendoakan kami agar ketidakadilan ini berubah menjadi keadilan, dan sama-sama kita memperjuangkan keadilan dan keadilan di masyarakat kita. Itu aja kami mohon. Terima kasih Pak Wilder Simbolon dan itu Moni Buru Simbolon. Demikian tadi pernyataan dari pihak tergugat yang baru saja mengalami eksekusi atas rumahnya. Semoga apa yang disampaikan oleh pihak tergugat atas adanya hal-hal yang menurut mereka ada kejanggalan, diduga ada kejanggalan oleh pihak tergugat, dapat dicermati, dapat didengarkan oleh semua pihak, terutama kepada pihak-pihak yang berwenang. Untuk dibutuhkan barang-barang yang ada di atas tanah terperkara supaya diambil dengan secepatnya. Dan selanjutnya kepada pemohon eksekusi, kami pada hari ini Jumat tanggal 11 Juni 2021 telah selesai melaksanakan eksekusi dan menyerahkan kepada pemohon eksekusi, yaitu tanah objek perkara. Kami bertanyakan apakah memang pemohon eksekusi telah bersedia menerima pelaksanaan eksekusi kami pada hari ini. Ya, terima kasih, pemohon eksekusi sudah menerimanya. Dan kami beritahukan kepada pemohon eksekusi supaya untuk penerapan, yaitu tanah terperkara seluas kurang lebih 85 meter bersangkar yang terletak di Huta Palimutan, Kelurahan Pitusona, Kecamatan Panguran, Kabupaten Samosir, dengan batas-batas sebagai berikut. Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Marihat Simbolon, sebelah barat berbatasan dengan Jalan Dr. Hadrian Sinaga, sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik almarhum Galas Nabaho.
sebelah utara berbatasan dengan tanah terperkara yang dikuasai tergugat. Dua, tanah terperkara seluas kurang lebih 80 meter bersangkar yang terletak di Utara Limutan, Kelurahan Pitusona, Kecamatan Panguran, Kabupaten Samosir dengan batas sebagai berikut. Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Marigot Simbolon, sebelah barat berbatasan dengan Jalan Dr. Hardian Sinaga, sebelah selatan berbatasan dengan tanah terperkara yang dikuasai tergugat 1. Sebelah utara berbatasan dengan dahulu sawah milik Mangurea Simbolon, sekarang rumah tergugat 1. Dan kami serahkan kepada pemilik bangunan eksekusi supaya diusahakan dan dimiliki. Jadi demikianlah pelaksanaan eksekusi kami pada hari ini, dan kepada kita semua yang hadir di sini kami ucapkan terima kasih. Horas. Sana, ano ni sino? Ay, bakit si Maria? Horas, selamat sore. Pasca eksekusi sebuah objek di daerah Kelurahan Pitusona, ada beberapa hal yang disampaikan oleh pihak tergugat. Kita akan konfirmasi kepada Panitia Pengadilan Negeri Balige. Horas, selamat sore Bang Martinus. Selamat sore. Sebagai Panitra Bang, tadi kita baru konfirmasi kepada pihak tergugat terkait adanya perbedaan lokasi objek eksekusi. Nah, ada perbedaan sekitar 3-4 meter dan termasuk di belakangnya juga. Nah, terkait hal ini bisa dijelaskan Bang? Ya, kalau soal mengenai perbedaan itu ya kami tidak bisa menjelaskan, hanya kami melaksanakan ini putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sesuai dengan putusan yang ada dari putusan Mahkamah Agung. Iya. Berarti apa yang diperintahkan Pengadilan Negeri saat ini yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri di Samosir. Betul ya. Nah, ini ada hari kedua melakukan eksekusi. Apakah memang karena belum selesai kemarin atau bagaimana, Bang? Ini pelaksanaan hari kedua karena semalam ini belum selesai, makanya kami lanjutkan untuk hari ini untuk menyelesaikannya. Baik, terima kasih Bang Martinus. Terima kasih Bang. Demikian acara kita dengan Pak Martinus Sinaga, Panitra Pengadilan Negeri Balige. Horas.